Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Dafa Juliansyah, atau Dapoy dari LNK 59. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bikin tutor tentang cara membuat gambar sumur resapan dari mata kuliah hidrologi LNK 59. Nah, sebelumnya tadi tuh gue udah nge-record selama 30 menit, cuma suara gue gak kedengeran anjing, suara gue gak record, jadi gue bikin lagi, mohon maaf. Aduh, bentar ya. Jadi pertama tuh buka AutoCAD tentu saja, terus buka template. Template tuh mana ya? Bentar ya, tugas. Tugas. Nah nih, gue makainya yang grid chamber. Kenapa? Karena cuma ini yang gue jadiin DWT waktu itu. DWT tuh template. Ntar. Ini, ini juga gue hapus. Nah, gue juga mau ingetin bedanya tarik dari kanan tuh sama tarik dari kiri. Kalau tarik dari kiri tuh semuanya harus kena. Tuh. Tapi kalau tarik dari kanan tuh nggak harus. Oke, kosong kan, oke, kosong. Nah, template tuh harusnya kan kalian udah ada ya dari semester 2. Jadi itu menurut gue udah aman. Terus model yang harus disiapin tuh dulu pertama itu tadi template juga harus sudah dibuka duluan karena biar lu nggak harus ribet lagi bikin template kayak gini. Terus buat model di unitsnya dulu deh. Units itu satuannya. Nah, itu buat satuan itu terserah kalian mau pakai sentimeter atau mau pakai meter karena kan yang penting jelas nih satuannya ini sentimeter per meter. Jadi kalau 200 cm sama dengan 2 meter gitu. Nah, terus kalau gue sih lebih prefer ke meter karena ini kan udah lebih pas aja gitu. Terus presisinya terserah juga, tapi gue lebih demen kalau semakin apa ya, semakin banyak angka di belakang koma berarti sama dengan semakin akurat dong. Gue makin 0,0. Oke, terus sama oh ya satu lagi, OSNAP. OSNAP itu objek snapping nih, yang kayak gini nih. Harusnya juga udah ada sih dari awal belajar di Gamtek. Cuma ada beberapa mungkin yang udah lupa atau make AutoCAD yang baru. Jadi misalnya nih 0,00 pakai koma ya, bukan titik. Kalau titik itu sama dengan koma. 0,0. Nah, misalnya berapa ya? 10. Nah, gini aja ngasal. Nah, terus kan ada hijau-hijau gini tuh. Nah, itu dari OSNAP. Fungsinya itu buat apa? Buat ngebantu kita. Kalau segitiga ini apa ya? Oh, ini di tengah-tengah artinya. Terus kalau di sini tuh berarti di ujung garis sama koin itu artinya perpotongan gitu. Kalau OSNAP bebas, tapi gue lebih saranin kayak gini. Ini bisa di save dulu, select all, kecuali yang ini nih. Yang ini kurang berguna menurut gue, oke. Nah, pertama-tama dulu lu pada tuh harus apa ya pelajarin dulu perhitungannya udah bener apa enggak. Terus nanti dia kan dapat nih hasil haknya. Haknya itu ada dua, ada yang lebih besar dari dua, ada yang lebih kecil dari dua. Kalau lebih besar dari dua itu bikin apa sumur, tapi kalau lebih kecil dari dua tuh bikin parit ya namanya yang lebar. Bedanya itu cuma di lebar sama kedalamannya aja. Karena kan gua ini belakang gua tuh nol, jadi gue bikinnya sumur. Nah, satu sumur itu 2 meter. Kenapa? Karena di ketinggian gue itu cuma butuh 1,6 meter. Tapi kalau di perhitungan hidrologi itu kalau apa ya harusnya lebih lebih banyak lah. Kalau 1,6 berarti dibuatkan aja jadi dua gitu. Terus ini contoh desain dari gambar gua yang udah gue bikin. Nah, apa ya? Buat yang nim belakangnya 0 kayak gua 013 atau kalau nggak salah apa kalau nggak salah kemarin tuh. Gak apa-apa buat referensi, cuma please banget ini mah jangan sama persis sama kayak punya gua, oke? Nah, ini aja nih kan ini kan gua kedalamannya 2 meter. Terus apa sih ini diameternya itu 0,5 meter. Nah, jadi masukin ke gambar kalian di AutoCAD. Nah, salah line. Mulainya dari sumurnya dulu ya. 0,0. Karena ini ngikutin gambar gua aja ya. Karena kan gua 2 meter, jadi di sini juga gua pakai 2 meter ya 2 tab 90. Terus karena diameternya 0,5 jadi 0,5 tab 90. Salah, 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 salah. Masih 0. Nah,
0,5 atas juga sama, langsung dikit sih, atas 2 tab eh nah Osnap itu bantu banget buat kita bikin gambar. Nah ini kan sumurnya ya, tapi di kalau bisa lihat di contoh gambar dari Padimas ataupun dari yang lainnya itu, di sumurnya itu kayak di sampingnya tuh nih, di samping ini nih ada bahannya. Kalau gua tuh bahannya kemana pakai apa ya, wadah, pokoknya kalau gua tuh tanahnya tuh dari granit. Nah kalau ini tuh dari apa, pokoknya terserah kalian dah menjadi dari apa, dari konkrit juga nggak apa-apa. Nah itu kalian gambar juga misalnya di kirinya nih. Nah, ini 2 meter, kanannya 0,1. Nah posisi kanan juga sama 0,1. Nah bikin kayak gini, terus kan ada tutupnya juga ya, namanya juga sumur resapan pasti ada tutupnya. Semisal kalian bikin kayak gini, sini 2 ke atas 0,2, kemudian sih ya, satu aja tutupnya paling gede. Terserah kalian juga sih, ini cuma biar kalian bisa gambarnya aja. Juga bilangnya gak harus ya, gak harus kayak ahli, yang penting ngerti cara bikinnya. Kanan 0,2 atas masa. Nah ini kan udah ya. Nah terus kalau kalian lihat contoh-contoh gambarnya itu ada ininya nih, ada jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu diarsir juga pakai apa namanya hatch. Nah cara bikin hatch itu gini, ini kan karena apa ya, eh misal kita bikin petakan 4 ya, 4 ke kiri, terus 4 ke bawah. Nah sedikit lagi, terserah kalian mau 4 mau 3 terserah. 4 tab, eh, tab. Ya, jadi kotak ini tuh buat apa teman-teman? Jadi kotak ini tuh fungsinya biar ada jenis tanahnya di dekat sumur kita itu. Nah, terus caranya gimana sih buat nambahin hatch? Nah, pertama-tama itu buat nambahin hatch itu kalian harus apa ya, ngejoin. Join itu jadi biar satu gambar itu cuma ada satu arsiran. Semisal ini kan di dan sini contohnya. Nah, ini, 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 ini sama ini kan satu kesatuan ya. Nah, jadi ke berapa, satu dua tiga empat kelima garis ini tuh harus berbarengan. Nah caranya itu gimana, caranya itu kalian join itu fungsinya biar beberapa garis itu jadi satu. Nih misalnya ini tarik ya, terus ini juga sama ini juga. Nah, sekarang ketik join join, nah setelah ini tuh lihat tuh jadi satu kesatuan kan, jadi cuma ada satu benda gitu. Terus kalian baru bisa masukin hatch, bikin nge-like hatch itu. Nah ini sudah kalian kalian klik nih, karena kalau gue kan pakai gravel ya. Gravel tuh apa sih bahasa Indonesia, pokoknya gravel lah. eh Terus gravel tuh kalau nggak salah kayak gini nih. Nah kalau ini kenapa gue warna hitam, karena ini warna hitam nih, ini by layer aja. Nah ini kan arsirannya nggak jelas ya. Nah kalau arsirannya nggak jelas kayak gini, kalian bisa gedein atau kecilin, misalnya jadi 0,5. Nah jadi lebih jelas kan. Terus misalnya 0,25 tuh jadi lebih jelas lagi, tapi misalnya belum mencakup arsirannya jadi 0,1. Nah 0,1 atau 0,05. Nah ini kan udah pas lah menurut gua. Nah jadi ini tuh udah jadi arsirannya, arsiran dari gravel itu. Nah terus kan kalau tutupnya itu nih, kalau di contoh gambar gua tuh tutupnya sama si bahan pembuat si bahan di sumur resapan itu kan beda lagi ya. Nah itu juga sama di join nih, ini kayak gini, ini sama ini, join join.
Setelah kalian join baru bisa ketik hatch terus nambahin, gak mungkin sama dong. Jadi misalnya itu bahan gua konik, nah tapi ini kan hasilnya nggak jelas ya. Kalau hasilnya nggak jelas itu bisa ada dua kemungkinan, dia kekecilan atau kegedean. Nah ini kalian eksperimentasi aja, misalnya jadi 0,001. Nah jadi lebih kelihatan kan, nah, begitu maksud gua. Jadi eksperimen aja. Misalnya kalau gambarnya nggak jelas, kalian kecilin atau gedein gitu. Nah ini kan garisnya banyak ya. Nah kalian bikin garis baru kalau kayak gini dari sini, sini. Jadi pas di join tuh jadi satu kesatuan. Nah ini kan ada ya garis. Nah join, terus kalian ketik hatch. Terus tambahin lagi yang tadi. Nah, udah langsung kan? Juga sama set, set. Ini kan ada garisnya tadi udah ketiban. Jadi kalian bikin garis baru aja dari sini ke sini. Biar bisa dijoin. Eh, join. Nah, baru ketik hatch lagi. Nah, gitu. Jadi biar ada variatif antara arsiran yang satu dengan yang lain tuh kayak gitu harus dijoin. Jadi biar beda-beda. Jadi kalau kalian nggak join tuh jadi semuanya bakal sama. Semua arsirannya sama. Nah, terus apa lagi? Nah, dimensioning. Dimensioning itu kan buat tahu ukuran itu berapa. Dimensioning itu pakai yang ini nih. Mungkin linear aja ya. Saat dalamannya tuh. Ini kan gede banget tuh ya. Misalnya klik di sini. Tuh, ini kan gede banget ya. Nggak mungkin kan kita baca kayak gitu. Nah, cara ngatur itu ya tuh pakai dim style. Dim style. Terus modify. Terus ini juga sama kayak tadi. Kalian eksperimen aja, otak-atik aja. Terserah sesuka kalian. Menurut kalian yang paling logik itu yang mana? Misalnya ini gue ganti jadi satu ya. Gue ganti jadi satu. Ini tuh garis di atas ini. Nah, ini tuh extend beyond dim lines itu yang ini nih. Kalau gue saranin pakai ini karena biar agak susah. Fixed line extension lines itu garis yang ini nih. Nah, terus bisa spacing nggak apa-apa, ini terserah. Eksperimen aja. Terus arrow-nya juga jangan kegedean. Misalnya satu aja ukurannya. Ini 45, oke, 1,5 apa. Size juga nggak apa-apa segitu. Terus kalau text height itu ketinggian garis dari dimensionnya itu. Jadi misalnya ini kan segini nih. Tapi kalau gue tambahin lagi mungkin tulisan ini tuh bakal ada di sini gitu. Sekali aja. Jadi lebih kecil kan. Nah kalau buat ukuran si teksnya itu kayak gini aja ketik dua kali. Nah, dua kali. Terus kalian edit nih. Ini kan 5 ya ukurannya. Misalnya jadi dua. Nah, jadi kecil kan. Yes. Skip yes. Terus misalnya ini kan jauh ya, kan nggak ada mungkin di sini. Jadi kalian pindahin aja dari sini ke sini. Tapi kan kalau masih kekecilan ya udah coba lagi di dim style. Misalnya ini kan masih kegedean ya. Jadi ini aja di 0,5, 0,3, ini juga jadi 0,3. Oke, ini kan arrow juga kegedean jadi misalnya jadi 0,5. Tuh. Terus teksnya juga kan ketinggian tuh jadi kecil lagi misalnya jadi 2. Nah, nah itu kecil lagi kan. Itu juga ketinggian kayaknya deh. Kan di salah satu. Apa ya kalau tinggian itu kayaknya bukan ini deh. Oh ini offset from dim line jadi kalau dua. Nah iya ini baru jarak dari garis apa sih dimensioning sama angkanya atau teksnya. Nah iya benar. Dim style. Tukar-tukar gua. Sambil belajar juga ini kok nggak sehari sehari itulah satu. Nah jadi kan udah optimal. Ini terserah kalian sekali lagi terserah kalian mau segimana ukurannya.
seenaknya kalian aja tuh. Kan kegedean nih, klik 2 kali aja. Satu lah tuh, mau jadi 0,5 apa. Ini kalian geser aja nih, sini sini. Terus masih ketinggian, tip style, diganti modify, teks ini jadi 0,5. Oke, kan terus sama, oh ya satu lagi, ini nih M leader, M leader aja, leader. Nah, leader tuh fungsinya buat misalnya ini kan namanya tutupnya, tutup maksudnya big tank apa sih, sumber resapan. Nah, ini kalian klik aja terus tarik garisnya misalnya ke sini. Ini kan ukurannya gede ya, jadi kecil lagi jadi 5 gitu. Kecil lah, 15 lah. Kalian ketik sendiri misalnya, misalnya oh, kegedean ini. Nah, sama kayak tadi kalau kegedean tuh, ntar klik 2 kali, select semuanya, Ctrl A, baru ganti nih ukurannya misalnya jadi 2, 1 lah. Nah, itu kan jadi berkurang tuh untuk kegedean juga sih. Misalnya jadi select all, Ctrl A, terus 0,3. Kegedean juga sama kayak tadi. Klik 2 kali, Ctrl A, terus ganti nih ukurannya jadi 0,1 dah tuh. Terus kalau cara ganti ginian itu nih kan harusnya kan ada garisnya ya, ada garisnya kan harusnya ada panahnya. Nah, itu tuh kalian gantinya pakai ini nih. Buat setting bentuknya tuh pakai M leader style. Nah, yang ini nih. By. Nah, ini kan ukurannya 4 ya kegedean. Jadi kalian kecilin aja jadi misalnya 0,5. Kegedean berarti. Jadi 0,1. Nah, baru kelihatan kan. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada panahnya, biasanya tuh kekecilan, kegedean gitu. Jadi kalian kecilin aja misalnya nih. Juga bisa diganti tuh misalnya jadi kayak gini. Terus ya, ya tuh. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, cara bikin pipa kali ya. Oke, cara bikin pipa tuh misal ya, panjang kan anjir. Diameter pipa 0,3 lah. Kegedean juga. Jaraknya 0,5. Nah, kan dari rapi nih. Dari sini kalian bikin tuh kayak pipa T-nya. Dari sini. Nah, nah kan udah nih. Ini buat sebagai pipa T-nya nggak sih? Ya,
Oh, ada lagi di sini harus ada nih. Yang tambahin misalnya 0,05, kanannya juga 0,05, atasnya misalnya. Ya. Nah, terus caranya gimana tuh? Gini, kan pipa tuh kayak ini sama ini tuh kayak apa ya, nggak runcing gitu tapi tumpul. Nah itu make fillet, salah, fillet. Nah habis itu kalian ketik R. Nah radiusnya itu kalian ganti misalnya jadi 0,1. Oh kegedean, oke. Nanti dikecilin lagi, fillet radius 0,01. Kegedean juga, oke. Misalnya fillet R 0,001. Set masih kegedean juga. Ya, nah itu kan ada tuh jadi berubah. Kecil banget. 0,01 berarti 0,01. Oke, kalau udah kayak gitu tuh kalian gak usah ketik lagi, langsung aja pakai apa, up button. Up button itu apa ya, panah ke atas di laptop lo nih. Nah kayak gitu, karena kan ada bekas yang tadi, seanjang apa. Oke semuanya kayak gitu gituin juga. Nah lihat, nah ini kan udah jadi nih yang satu. Nah terus kalau pengen bikin bawahnya juga cepat tuh gimana, gini aja sih kalau kata gue mah. Kayak gini, export aja. Nah jadi export tuh gunanya apa, biar satu apa ya, satu benda itu jadi ada beberapa bagian. Garis bawah sih. Copy, pen rotate, kalau udah dipindahin. Jadi kan, aduh lupa. Saya bawa Inggris dulu. Nah, caranya terus, udah sih itu aja yang krusial. Terus gue kalau ngajarin juga gue nggak mau ngajarin dari 0 sampai 100. Pengennya pelajarin sendiri lah karena AutoCAD itu banyak, terus komen-komennya juga banyak banget. Terus itu seru banget kalau kalian pelajarin sendiri. Jangan cuma apa ya, ngarepin diajarin dari 0 sampai 1. Kalian juga harus apa ya, belajar sendiri cara gambar di AutoCAD itu gimana. Juga gue belajar sendiri kok, nggak ya, lihat tutorial YouTube juga sih. Cuma ya jangan terlalu apa ya bahasanya, yang terlalu ngarepin. Jangan terlalu ngarepin sih, jangan apa ya, jangan manja lah. Pelajarin sendiri di rumah atau di mana kayak di kampus juga nggak apa-apa sih. Apalagi ya
Header udah, hatch udah. Kalau bikin ini sih gampang. Tinggal bikin lingkaran. Baca juga dah. Misalnya lingkaran di sini. Nah, bikin garis. Terus pakai ini nih teks, tapi yang multi line. Nanti otomatis misalnya namanya kodenya SR satu Bogor gitu, 81 di Bogor maksudnya. Nah ini kan kemudian nih, sama kayak tadi, kalau udah ada warna biru-birunya ini klik 2 kali, Ctrl A, kecilin misalnya jadi berapa ya? Nah, beda juga 0,3. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kalian gerakin aja, move. Jadi titiknya mau di mana? Nah, ini masih sini lah. Kemudian dia udah kecilin lagi, Ctrl A, jadi 1 lah. Sesuai kalian aja, set. Oke. Terus kan ini gue warnanya merah ya. Cara ganti warna tuh tinggal klik ini. Ganti nih warnanya nih. Tuh. Warna pakai merah, kuning, hijau gitu. Start. Ini ganti sama aja kayak tadi. Ini merah, biru. Terus, oh buat di layoutnya, ini kan gambarnya nggak ada ya. Terus kalian pakai ini aja, pakai viewport. Oke. Terus tariknya dari sini, dari ujung ke ujung. Kan ada tuh. Nah, terus kalau kalian mau ngubah ini ya, ini tampilan di sininya, klik 2 kali di sini. Nah, terus gerakin pakai middle mouse. Nanti kalian atur sedemikian rupa biar bagus. Yang di bekas yang kemarin. Nah, kalau udah selesai, klik escape. Sama klik ini 2 kali. Nah, jadi ini kalian bisa gerakin iniannya gitu. Terus cara misalnya file gambarnya korup, jadi kalian ketik aja attach. Attach. Klik baru. Kalian move aja. Kemudian pakai ini apa namanya? Apa ya namanya? Scale. Yang ini. Ganti aja. Kalau pengen ganti ini ingat ganti apa namanya? 2 kali. Select all. Sapan. Terus klik escape. Yes. Gitu. Terus cara buat ngeprintnya sih diubah formatnya. Ketik plot. Terus continue. Terus pakai ini nih. DWG to PDF. ISO full bleed. A3 ya A3. Terus layout oke. Okay. Landscape plot oke. Okay. Oke, nah itu. Terus oke deh. Terus save aja. Alhamdulillah jadi deh file PDF-nya gitu. Nah, sekali lagi ini contoh gambar dari gua yang nih belakang 013 kalau nggak salah.
bisa jadi referensi, terus cara gambarnya juga bisa kalian pelajarin juga, misalnya oh cara bikin ini gimana, cara bikin ini kayak gimana, terus kan tadi udah gue ajarin juga biar headsnya itu satu-satu, enggak semuanya sama satu arsiran gitu, terus dimensioningnya juga terserah kalian, ukurannya mau berapa, ukuran arrownya mau berapa, ketinggian iniannya tulisannya itu berapa, itu terserah kalian, di sini juga terserah. Terus apa lagi ya sih, gambar gini ini tadi kan gini ini juga udah tadi gua ajarin, terserah kalian juga. Mungkin itu aja sih yang bisa gua tutorin. Kurang lebih ya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata-kata kasar dari gua, mohon dimaklumi karena gue main SPOK. Akhirul kalam, dari taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.